Assalamualaikum, hai semuanya. Alhamdulillah seperti biasa, kembali share lagi untuk aktivitas dan kegiatan sehari-hari sebagai ibu rumah tangga di rumah yang sangat sederhana. Apa kabar juga buat teman-teman? Semoga kita selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dipermudah dalam segala urusan. Amin ya robbal alamin. Ini tuh aku baru selesai banget bebikinan, makanya untuk keadaan meja makan itu masih lumayan berantakan, belum aku beresin. Karena pas di saat aku selesai baru mulai aku rekam videonya. Ini tuh aku buat mie ayam. Jadi aku tuh tadi sebelum merekam, aku tuh sudah mempersiapkan semua bahan-bahan yang aku perluin. Dari aku buat mie-nya, giling mie-nya, terus juga untuk topping si ayamnya. Ini tuh udah aku selesai masak ya teman-teman, udah aku selesaiin buatnya. Emang sengaja nih aku nggak ngerekam di proses pembuatan semua dari mie ayam itu, karena sebelum-sebelumnya itu aku udah pernah buat video aku itu juga bebikinan mie ayam, dari buat mie-nya, dari topping si ayamnya itu pernah aku buatin video. Nah kalau misalnya teman-teman pengen lihat cara aku buat mie sampai ke topping-toppingnya si mie ayam ini, boleh tuh nonton di video aku yang ini. Terus karena semuanya udah siap, jadi di sini aku langsung aja buat masakin dulu si mie-nya ya teman-teman. Mau aku rebus dulu karena mau aku sajiin. Nah di sini tuh aku udah ngerebus air, terus udah mendidih. Jadi ini mau ngerebus si sayur sawi dulu sebentar. Jadi kalau menurut aku mie ayam enak pakai sawi gitu, kayak banyak-banyak gitu kan ya untuk sayur sawinya. Jadi di sini aku rebus dulu sayur sawinya sebentar banget sampai dia kayak ngecemplung aja, diaduk-aduk baru diangkat udah gitu kan. Jangan sampai lembek juga karena nggak enak nanti kalau kelembekan. Baru deh nanti aku mau ngerebus si mie-nya. Nah, tadi tuh aku untuk buat mie-nya sendiri itu tuh sekitar 250 gram tepung gitu ya teman-teman, dan jadinya itu dapat sekitar 7 porsi gitu. Jadi di sini aku mau masak 3 porsi aja sesuai anggota di rumah 3 orang. Jadi masaknya 3 porsi aja. Nah, kalau untuk sisanya itu nanti bisa disimpan di freezer gitu ya teman-teman untuk sisa mie-nya. Jadi nanti mie-nya itu pas di saat disimpan di freezer itu dimasukin di dalam plastik satu porsi supaya nggak nempel dengan porsi yang lain. Jadi enak juga kalau di saat kita mau masak lagi, lebih mudah gitu ngambilnya karena dia nggak menempel. Jadi makanya nanti tuh cara penyimpanannya untuk mie-nya itu diplastikin seporsi gitu. Dan untuk bahan-bahan topping yang lainnya juga udah aku siapin tuh ya teman-teman, kayak pangsit dan kayak si ayamnya tadi, topping ayamnya tadi. Dan ini aku mulai ngeracik dulu deh untuk mie ayamnya di mangkok. Seperti biasa ini tuh pakai minyak bawang atau minyak ayam gitu. Ini tuh minyak ayam yang aku tambahin sama cincangan bawang putih goreng gitu ya teman-teman. Nah terus ini aku tambahin sama kecap ikan dan juga sama garam sedikit. Sebenarnya kalau ada kecap asin boleh tuh ditambah kecap asin juga ya, cuman karena kecap asinku habis jadi ini aku skip tuh untuk kecap asinnya. Nah udah gitu aja sih untuk racikan si minyak perminyakannya. Kalau aku suka-suka sih mau langsung ditambahin kecap manis juga boleh tuh ya pas di saat ngeracik minyaknya gitu. Nah, setelah udah siap untuk perminyakannya di mangkuk, baru langsung aja ditumpahin sama mie yang udah direbus. Jadi untuk ngerebus mie-nya juga nggak perlu lama-lama banget ya teman-teman, kayak beberapa menit aja gitu, kayak kurang lebih 1 menitan gitu ya langsung diangkat. Karena kalau kelembekan, benyek nggak enak gitu kan. Karena ini nih mie yang dibuat sendiri, jadi tekstur mie-nya tuh kayak rada-rada tipis ngaret gitu loh. Beda halnya sama mie yang dijual di frozenan itu kan dia agak tebel-tebel ya. Kalau menurut aku lebih tebal dan lebih agak teksturnya tuh agak keras dikit gitu. Jadi makanya kalau yang mie yang itu yang frozenan kalau agak lama itu nggak masalah. Tapi kalau mie yang dibuat seperti ini sendiri, dia teksturnya lebih kecil-kecil, lebih tipis. Jadi pas di saat merebus nggak perlu waktu yang lama, begitu cemplung, aduk-aduk sebentar, pas begitu ngambang ke atas air langsung diangkat aja tuh untuk mie-nya. Nah ini semuanya udah aku siapin. Terus lanjut untuk topping ayam semurnya, ini aku masukin juga.
ke dalam mangkuknya. Terus seperti biasa ya udah disusul sama topping-topping yang lain seperti sawi, terus itu si pangsit gorengnya. Kenapa aku tuh nggak videoin dari awal, karena memang udah pernah aku buatin video ya teman-teman, jadi supaya cepet aja juga kerjanya aku di hari ini untuk buat mie ayam. Jadi ya udah aku skip aja untuk cara-caranya, dan tahu-tahu ini di bagian penyajian gitu ya teman-teman untuk si mie ayamnya. Nah inilah ya sedikit penampakan dari mie ayam yang aku buat hari ini. Jadi ini tuh cocok banget, cuacanya hujan-hujan, gerimis, dingin, makan mie ayam ya kan siang-siang. Pokoknya mantep dan pas banget lah gitu ya teman-teman. Nggak tahu kenapa juga sih pas di siang hari itu langsung terlintas tuh ya di pikiran pengen makan mie ayam. Ya mungkin juga karena cuacanya yang gerimis gitu kan. Pas dari pagi sampai siang, jadi ya udahlah buat mie ayam aja saset, karena kebetulan juga alhamdulillah tuh ya semua bahannya tuh ada di rumah gitu kan, seperti bahan dari buat mie-nya kayak cuman pakai tepung, telur itu tuh ada semua di rumah. Terus juga untuk topping ayamnya kan tinggal masak aja gitu, kayak dibuat semur ayam gitu, karena memang ayam juga ada tuh kan di kulkas, karena kemarin-kemarin kan udah belanja mingguan gitu. Jadi ya udah bikin lah gitu, satset aja bikin sebentar, dan ya udah pas makan siang itu tuh makannya mie ayam. Untuk pagi sih alhamdulillah udah sarapan nasi gitu ya teman-teman, aku sama Ralin, jadi aman. Nah kalau untuk Pak suami, ini kan hari libur ya, hari Senin ya teman-teman, aku buat videonya pas di tanggal merah kan, jadi Pak suami juga di rumah. Jadi untuk Pak suami itu dia memang kalau pas di hari kerja dia jarang banget sarapan, jadi hitungan makannya itu pas makan siang. Jadi ya udah pas aja lah gitu, untuk Pak suami itu juga makan siangnya dianya makan mie ayam. Jadi bener-bener apa ya, bener-bener momen yang pas gitu ya teman-teman, waktu di saat aku tuh buat mie ayam, cuacanya hujan gitu kan, dingin-dingin, pas banget makan yang anget-anget gitu kan seperti mie ayam. Terus juga pas-pasan semua anggota di rumah ada di rumah gitu kan, jadi momennya pas banget di saat aku itu buat mie ayam seperti tadi. Kok kenapa gitu ya nggak beli aja pas di saat pengen mie ayam. Gimana ya teman-teman, kadang itu di saat kita kepingin sesuatu itu ada kalanya kita itu mau mencoba untuk buat sendiri, karena kalau menurut aku ya pribadi, kalau di saat kita itu berhasil atau sukses membuat sesuatu gitu ya, itu rasanya ada kepuasan tersendiri aja gitu kan di diri kita, dan juga lebih berkesan ke anak sama suami kalau kita itu yang masak sendiri gitu, terus kita nyajikan sendiri juga untuk mereka gitu kan. Beda halnya kalau sama yang beli, tapi ya terkadang juga nggak bisa dipungkiri juga, terkadang ya beli juga gitu ya teman-teman. Gimana ya, kayak apa ya, kayak ada kalanya kita pengen makan sesuatu, pengen buat sendiri, ada kalanya juga kita pengen sesuatu yang saset, ya udah beli aja gitu kan. Ya pokoknya kurang lebihnya gitulah ya teman-teman. Paham-paham aja lah sama penjelasannya aku ya. Rada-rada bingung juga aku tuh cara ngejelasinnya gimana ini tuh ya. Pokoknya gitulah ya, kadang ya kalau kepingin makan sesuatu gitu yang dibeli ya udah beli, tapi kalau kadang pengen makan sesuatu yang pengen buatan sendiri ya udah buat gitu. Tapi tergantung juga gitu kan sama bahan-bahannya gimana, ada atau enggak di rumah gitu ya teman-teman. Ya bisa dibilang hitung-hitung juga lebih ngirit gitu ya teman-teman kalau kita itu bikin sendiri, bisa nambah juga berkali-kali gitu kan. Ya intinya sih low budget banget lah gitu ya kalau seandainya dibikin-bikin kalau pas lagi rajin-rajinnya seperti ini. Nah, oke, lanjut lah ya ke pekerjaan selanjutnya. Nah, ini tuh udah sore hari banget ya, teman-teman. Jadi ini tuh sambil nunggu-nunggu hari gelap, aku mau lipat setrika aja lah. Tapi ini tuh untuk lipat setrikanya juga nggak langsung semua aku selesain pas di saat ini. Karena aku tuh nyicil-nyicil gitu ya. Karena apa ya, kena ngisi aja sih waktu gitu ya, teman-teman, nunggu hampir gelap.
Nah, ini tuh sudah bisa dilihat tuh ya di jendela itu tuh udah gelap. Jadi ya udah aku stopin aja dulu untuk lipat setrikanya. Walaupun masih banyak tuh ya kesisaan, tapi nggak apa-apa lah ya, hitung-hitung mengurangi gitu kan. Jadi untuk sisanya bisa dilanjutin ke besokan harinya atau pas lagi rajinnya aja gitu ya teman-teman. Untuk ngelanjutin sisaan si setrikaan itu. Soalnya pas udah sore tuh ya, pas lagi ngerjain setrikaan itu lumayan juga tuh ya, gerah dan panas. Dan ini juga jangan salfok tuh ya teman-teman, sama baju belakang aku itu rada-rada basah karena keringat. Jadi karena udah nggak sanggup lagi tuh ya sama gerah panasnya, makanya aku tadi ya udahlah stop aja gitu kan. Nah, terus lanjut ya teman-teman, ini aku mau ngerjain tumpukan cucian piring, bukan tumpukan cucian piring ya, tumpukan piring yang udah dicuci maksudnya. Ini mau aku susun-susun lagi ke tempatnya karena lumayan tinggi tuh ya untuk tumpukannya. Jadi biar aman, ya udahlah ditaruh lagi kembali ke tempatnya masing-masing seperti ini. Jadi itu tuh cucian piring aku yang tadi siang ya teman-teman, sehabis aku bebikinan mie ayam. Langsung aku cuci sih semuanya pas di saat habis makan siang itu. Dan juga itu tadi belum ada cucian piring kotor karena belum ada aktivitas makan malam ya teman-teman. Jadi makanya untuk di tempat cucian piring itu masih kosong. Nanti tuh ya bakalan terisi lagi pas sehabis makan malam ini. Cuman ya gampang lah, nanti entah itu bakal aku cuci langsung atau di besok paginya. Belum tahu tuh ya, pokoknya lihat keadaannya nantilah gitu. Oke lah, sampai di sini dulu untuk videonya. Buat teman-teman yang sudah menonton, aku ucapin terima kasih banyak. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga lonceng notifikasi. Dan jika ada salah-salah kata di video, mohon dimaafkan. Semoga video sederhana kali ini bisa menginspirasi. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.